berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, menyerahkan saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami rindukan Tuhan, kami boleh merasakan terus sepanjang umur hidup kami segala kebaikan-Mu. Bahkan dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu,
Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Saya mau lihat tangan-tangan yang mau bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya, ini adalah bulan terakhir, di minggu terakhir kita bisa melewati 1 tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita. Amin. Kita percaya bahwa ke depan Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Beri senyum kanan kiri, katakan, mari kita bersukacita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jauh tinggi mengatasi langit.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar lewat hamba-Nya Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami, yang menyertai kami sampai hari ini. Di penghujung tahun ini kami bersyukur ada banyak hal yang kami bisa lewati. Tanpa Engkau kami nggak bisa, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan dapatkan nasihat Tuhan, supaya kami ke depan kami bisa memastikan langkah kami selaras dengan langkah Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai yang 46. Ini pembacaan agak panjang. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab, dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau tinggal sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, atau kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di satu negara kerajaan antah berantah sana, ada seorang raja yang memberikan kepercayaan kepada utusannya untuk memberikan kabar kepada warganya kalau raja ini akan datang berkunjung sebulan lagi ke warganya itu. Akhirnya utusan itu pergi lalu menyampaikan pesan bahwa raja akan datang sebulan lagi, tolong persiapkan baik-baik. Semua warga akhirnya mempersiapkan semuanya karena mereka senang akan dikunjungi raja. Bahkan katanya raja akan mengunjungi rumah demi rumah. Akhirnya rumah dicat, jalan-jalan diperbaiki, jembatan diperbaiki, semua apapun yang terlihat jelek sebelumnya diperbaiki semua. Bahkan ibu-ibu juga sudah menyiapkan makanan yang enak, nanti kalau raja datang dijamu dengan makanan yang terbaik yang mereka bisa buat. Pas hari hanya, ditunggu-tunggu, pagi nggak muncul, siang nggak muncul. Pas mulai mendekati jam 2 siang, tiba-tiba ada seorang pengemis lewat, minta makan. Masuk ke rumah-rumah warga, ditolak, diusir, pergi. Kamu kotor, nanti lagi raja datang. Pergi. Satu pun warga tidak ada yang terima untuk kasih makan itu pengemis. Akhirnya sudah lewatlah dia semua, warga dikunjungi, satu pun tidak diterima, diusir. Akhirnya orang itu pun lewat. Tunggu sampai malam pun juga raja tidak kunjung tiba. Akhirnya mereka berpikir, ini bohongan atau gimana ya? 2 hari kemudian utusan raja kembali datang ke warganya berkata bahwa raja sudah berkunjung 2 hari lalu dan menyamar sebagai pengemis. Lalu warga protes, "Ya gimana kami tahu Pak, kami kan nggak ngerti. Kita pikir raja datang dengan pasukan berkuda yang luar biasa pengawalannya. Kalau datang sebagai pengemis mana kita ngerti. Jangan salahkan kami." Saudara, bukankah cerita yang saya sampaikan tadi nggak jauh beda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sekali? Ya, kedatangan Natal. Ada banyak nabi yang diutus menubuatkan bahwa akan datang raja yang luar biasa. Tapi pada waktu Yesus lahir tidak ada penyambutannya. Waktu itu dalam Lukas pasal 2, Kaisar Agustus menyuruh semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke desanya. Itu terjadi mudik besar-besaran karena pembaharuan KTP, pembaharuan KK. Dari orang luar kota kembali ke desanya. Makanya saking penuhnya orang mudik besar-besaran, penginapan penuh, hotel penuh. Yusuf adalah warganya Bethlehem, kembali ke Bethlehem untuk perbaiki kartu keluarga dan KTP-nya. Dicari penginapan gak ada, penuh semua. Ada 2 makna penuh, yang pertama memang penuh, atau yang kedua pemilik hotel pilih-pilih tamu.
Karena kan penuh pengunjung. Otomatis mungkin saja dikasih yang lebih bisa bayar mahal. Yusuf kan orang miskin, tukang kayu. Ya mungkin aja ada satu kamar tapi dikasih kepada yang berani bayar tinggi. Yusuf tidak bisa. Akhirnya terpaksalah bayi Yesus, raja di atas segala raja, lahir di kandang binatang. Yang datang cuma gembala, yang paling bagus ya orang Majus lah. Yang lain tidak ada. Semua orang sibuk dengan gegap gempitanya acara pada waktu itu, lupa ada raja di atas segala raja lahir dan hadir di tengah-tengah mereka. Luput dari pandangan. Saudara, oke lah, yang pertama kedatangan Tuhan luput dari pandangan kita, kecolongan. Pertanyaan kedua, akankah nanti kedatangan Tuhan yang kedua luput juga dari pandangan kita Bapak Ibu? Akankah nanti kedatangan kedua kita juga kecolongan? Mungkin kita akan berkata, oh tidak Pak, tadi kan itu sudah baca. Waktu Tuhan datang yang kedua kali, ada kekuatan Allah yang luar biasa tampak di langit. Bagaimana gegap minta sorga akan turun di langit, malaikat dengan pasukannya akan berkumpul, dan semua orang akan melihat bagaimana kemegahan Allah tampak luar biasa. Satu pun tidak akan mungkin tertipu Pak. Oke. Tapi Alkitab tadi katakan begitu raja itu turun dengan kemegahannya, dia akan pisahkan mana domba, mana kambing. Situ orang kata celik kecolongan. Loh, aku kok mau golongan kambing, aku kok golongan domba. Mereka yang mungkin sudah pelayanan, mereka mungkin yang donatur gereja, mereka mungkin hamba Tuhan, kok masuk golongan kambing? Kami salah apa Tuhan? Kok kami masuk neraka? Yesus katakan, pada waktu aku lapar, aku haus, telanjang di penjara, kau tidak pernah perhatikan aku. Dari mana kami tahu kau lapar, haus, telanjang di penjara? Apa yang kau tidak lakukan pada orang paling hina ini, kau tidak lakukan bagi aku. Lalu orang-orang samping kanan yang golongan domba merasa, Tuhan, kami ini gak ada apa-apa. Tapi kenapa kami bisa diselamatkan masuk golongan domba Tuhan? Kami ini siapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, hai hambaku yang diberkati. Apa yang sudah kau lakukan pada orang paling hina ini, itu juga engkau lakukan pada aku. Karena kau sudah perhatikan mereka haus, lapar, telanjang, mereka kau perhatikan. Itu kau perbuat juga untuk aku. Saudara, saya yakin nanti kedatangan Tuhan yang kedua, kita pun kecolongan. Kenapa? Karena sekarang zamannya orang egois. Mikirkan diri sendiri, tidak ada kasih Bapak Ibu. Buka sebentar 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Saya entah kenapa kok pesimis ya. Saya enggak yakin nanti banyak yang selamat. 2 Timotius 3 1-5. Coba lihat. 2 Timotius 3 1-5. Perikopnya keadaan manusia pada zaman akhir. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengenang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, perhatikan Bapak Ibu, mereka menjalankan ibadah mereka, berarti mereka orang gereja. Mereka orang gereja. Terus, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, berarti mereka orang gereja, pelayanan. Tapi karakternya jauh dari harapan Tuhan. Saudara, saya gak yakin nanti pada akhir zaman akan banyak selamat, akan banyak kecolongan. Karena akhir zaman kita sudah katakan, sepertilah ciri-ciri orang nantinya. Tapi kita berdoa supaya kita bisa selamat, amin. Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa yang mesti kita perlengkapi Bapak Ibu supaya kita bisa masuk golongan para domba Allah? Apa yang mesti kita bekali dengan diri kita supaya kita bisa masuk kerajaan surga? Hari kita akan pelajari ada 3 hal yang harus kita miliki, yang harus kita bekali agar kita bisa masuk golongan para domba Allah. Yang pertama, hiduplah dalam kasih Tuhan. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Kasih itu dalam bahasa Yunani ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama kasih agape, yang kedua storge, ketiga phileo, 4 adalah eros. Kasih agape adalah kasih seperti Allah mengasihi kita. Yang kedua kasih storge adalah kasih sesama saudara sedarah. Yang ketiga kasih phileo adalah kasih antar sesama manusia. Kalau kasih eros adalah kasih antar lawan jenis. Nah, Tuhan mengendaki kita harus punya kasih apa Bapak Ibu? Kasih agape. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Kasih agape adalah kasih bisa menerima orang lain apa adanya. Menerima dia kekurangannya, kelemahannya, bahkan kesalahannya.
itulah kasih agape. Saudara, kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, kita hanya bisa baik kepada orang yang baik ke kita, di hadapan Tuhan kasihmu itu nol. Buka Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, kita hanya bisa baik kepada orang yang baik ke kita, maka di hadapan Tuhan sikap kita itu nol. Matius 5 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi apa saudara? Anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu apa saudara? Sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya pernah khotbah di tengah kota. Pas saya di atas mimbar, itu ternyata ada bertengkar di pintu gereja. Saya tidak tahu itu masalahnya apa, tapi saya lihat ada seorang ibu yang diusir dari gereja itu. Cuma kasih dari jauh gitu saudara ya. Saya juga dari mimbar jadi nggak bisa apa-apa. Habis pulang ibadah, saya tanya, Bu, tadi kenapa itu ibu disuruh keluar? Lalu pengurus berkata, bau pak, bau, saya usir keluar bau. Ibu itu pemulung saudara. Akhirnya saya pasang muka yang gak suka di situ. Kenapa diusir? Saya marah bapak ibu. Saya gak diundang lagi gak masalah. Ya. Kenapa saya marah saudara? Karena ibu itu saya pernah konselingi 2 kali. Ibu itu punya keterbelakangan mental sedikit dan dia diusir oleh keluarganya karena keluarganya nggak suka dengan keadaan seperti itu. Ibu tuh berjuang di jalan tuh jadi pemulung, ambil botol-botol segala macam itu dijual, itu untuk makannya dia. Untuk makan saja berjuang, gimana bisa beli parfum bapak ibu? Itu loh diusir coba. Itu mau masuk surga? Enggak lah. Itulah wajah gereja sekarang saudara. Itulah wajah gereja sekarang. Padahal lagi saya nggak lagi pelayanan di tengah kota saudara ya. Satu keluarga ngundang saya untuk konseling. Saya bilang Pak Nason, bisa nggak Bapak konseling saya nanti habis pulang gereja? Boleh. Nanti kita di bawah saya bilang gitu. Kemudian di bawah itu ada tempat. Waktu saya hadir di tengah-tengah mereka, suami istri sama 3 anaknya langsung nangis saudara. Saya nggak ngerti ada apa gitu. Saya pikir masalah mereka yang berat sekali angin-angis. Ternyata apa saudara? Mereka sudah 1-2 bulan lalu ngajukan konseling ke gereja, tapi nggak ditangani. Kenapa? Karena mereka miskin. Itu aja alasannya. Yang kaya didahulukan Bapak Ibu. Yang miskin itu mau masuk surga. Enggak lah. Enggak yakin saya. Saya kasihan lihat. Mereka bilang, terima kasih Pak. Kami jujur sudah 1 bulan lebih ngajukan konseling karena kami nggak ada beberapa bebat, tapi gereja nggak ada respon. Itulah wajah gereja sekarang. Maka saya katakan nanti ke zaman yang kedua saya nggak yakin banyak yang selamat. Karena kita memikirkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Buka Yakobus 2. Yakobus pasal 2. Ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 13. Dikatakan di sana, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Mereka yang tidak punya kasih akan diadili dengan cara yang tidak punya kasih juga, kejam. Tapi orang yang punya kasih akan menang atas penghakiman. Oke lah Bapak Ibu, mungkin kita gak usah terlalu panjang lah bicara tentang masalah orang-orang miskin. Coba cek keluarga saudara. Masih ada kebencian suami istri? Masih ada kebencian antara orang tua dan anak? Mantu sama mertua masih ada? Bereskan itu. Bereskan itu. Saya sebagai hamba Tuhan sudah pelayanan 30 tahun Bapak Ibu ya. Saya banyak nangani bagaimana rumah tangga itu. Aduh. Gara-gara masalah ini segala macam. Kepahitan disimpan. Suami istri gegeran, orang tua. Gimana kita bisa masuk surga Bapak Ibu kalau kita tidak punya kasih di situ? Maka saudara, kalau sudah ingin masuk surga, miliki kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dikit aminnya Bapak Ibu ya, dikit. Saudara, kalau saudara punya kasih, saya yakin surga akan terbuka lebar. Tapi yang tidak punya kasih, surga akan tertutup bagi saudara.
Makanya saudara, supaya kita bisa masuk golongan para domba Tuhan, milikilah kasih. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 19. Matius 19 yang ngeri, saya pernah ada retreat Bapak Ibu ya sebelum pandemi. Ada satu gereja ngundang saya. Saya katakan nanti tolong ada satu sesi itu pelepasan, saya bilang gitu. Oke. Pas waktu pelepasan, saya kan depan mimbar. Ini tim musik sudah oke, song leader ada 1, singer ada 4. Saya katakan Bapak Ibu tolong duduk di bawah, tenang. Saya akan talking aja dari sini. Bapak Ibu tolong ngaku dosa. Kalau ada manifest gak usah ditahan, saya bilang gitu. Lalu saya menyembah sebentar, saya talking. Dalam nama Yesus keluar, saya bilang gitu. Waktu saya katakan keluar, yang terlempar yang di belakang saya. Jemaat biasa saja. Song leader guling-guling, singer guling-guling. Pemain drum terlempar. Puas. Saya heran loh, kok malah hamba Tuhan yang terlempar? Loh, jemaat kok biasa saja. Itu yang kasih sampai song leadernya teriak-teriak. Wah. Karena ini para hamba Tuhan, akhirnya kita bawa ke tempat khusus. Karena hamba Tuhan. Ternyata apa? Mereka kepahitan rata-rata dengan orang tuanya. Ada yang kepahitan dengan orang tuanya, kepahitan dengan kakaknya. Aduh, itu hamba Tuhan. Ada yang sampai katakan, Pak, aku mau bunuh. Sampai bencinya itu. Padahal mereka pelayan Tuhan. Saudara, apapun masalah kita dalam rumah tangga, bereskanlah. Jangan sampai iblis akhirnya menipu kita dan kita dikuasai kebencian di sana. Kalau kita seperti itu Bapak Ibu, sorga tertutup bagi kita. Amin. Mulai hari ini miliki satu kasih Tuhan. Supaya nanti waktu kita pun dipanggil Tuhan. Ataupun kita melihat kedatangan Tuhan. Kita bisa masuk golongan para domba Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan sampai masuk neraka Bapak Ibu. Jangan sampai. Semua kita yang masuk surga. Surga hanya orang-orang yang penuh kasih. Karena Allah adalah itu kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 19 ayat 21 sampai 22. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Apalagi harus kita bekali agar kita tidak masuk golongan para kambing Tuhan. Atau kambing-kambing itu yang masuk neraka. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ada seorang muda yang kaya bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, kira-kira apa yang harus kulakukan supaya bisa masuk kehidupan yang kekal? Yesus menjelaskan semua perintah Tuhan dan semua penjelasan Yesus awalnya tidak berkaitan dengan duit. Ternyata anak muda itu sudah lakukan. Tapi begitu Yesus bicara tentang masalah duit, anak muda itu keberatan, lalu tinggalkan percakapan, hatinya sedih karena hartanya banyak. Poin yang kedua, agar kita bisa masuk golongan para domba Allah, jangan jatuh dengan kemilau dunia. Jangan jatuh dengan kemilau dunia. Jujur Bapak Ibu ya, kita kebanyakan disetting dan suka dengan khotbah-khotbah yang memotivasi, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana bisa menang, bagaimana kita bisa diberkati melimpah. Tapi jarang sekali kita diajarkan untuk bisa pikul salib menderita bagi Yesus. Itu dia. Dan banyak orang tidak suka khotbah penderitaan. Bapak Ibu saya mau nanya, pada waktu engkau melihat Tuhan Yesus, apa yang saudara lihat? Saudara waktu melihat Yesus, apa yang saudara lihat? Kalau saya melihat Yesus ada dua. Yang pertama ada salib, yang kedua kemuliaan. Itu dua tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Nah masalahnya kita suka yang kemuliaan, mujizat segala macam. Kita suka, tapi salibnya gak suka. Padahal saudara tahu untuk bisa mengalami kemuliaan kita harus pikul salib. Buka Lukas 9. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Tuhan senang kita mengalami mujizat. Tapi sayang kalau kita nggak berani pikul salib, kita tidak layak jadi muridnya. Lukas 9 ayat 23 dikatakan di sana. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, apa saudara? Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, kita memang butuh duit, kita butuh uang. Tapi kalau gara-gara uang, ketenaranmu, kesuksesanmu, karirmu yang makin menanjak, membutakan engkau melihat kekekalan,
Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Saya pernah saudara ya, waktu saya ngisi khotbah satu gereja, habis ibadah ketua PD-nya ini kebetulan persekutuan para usahawan di situ, pengusaha-pengusaha. Ketua PD-nya datangi saya, dia bilang, Pak Nason saya mau cerita dikit, mungkin bisa menguatkan khotbah Bapak. Oh iya monggo Pak. Rupanya dia cerita kalau dia punya tim dulu waktu awal pembentukan PD Persekutuan 2 itu, ada seorang yang sangat luar biasa rajin Bapak Ibu ya, aktif untuk bantu Persekutuan 2 itu. Nah setelah Persekutuan 2 itu besar, orang ini juga diberkati, nggak pernah muncul lagi di Persekutuan Doa. Sampai setahun lebih. Sampai akhirnya pengurus WA, telepon, dikunjungi nggak pernah ketemu. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab, dikunjungi ke rumah juga nggak pernah ada, dikunjungi ke pabrik juga nggak ada. Akhirnya satu saat mereka sepakat, kalau gitu gini saja, kita datang dadaan, jangan janjian. Kalau janjian nggak pernah ketemu. Nah, ternyata betul, dadaan datang ketemu. Nah, ternyata memang orang ini lagi diberkati, dia lagi renovasi rumah diperbesar Bapak Ibu ya. Nah teman-temannya datang, pengurus datang, lalu mereka berkata, bro, mana saja? Gak pernah ketemu di Persekutuan 2, kita sering menantikan kamu dulu, kita kangen. Lalu yang sana menjawab, sorry aku lagi repot, lagi capek, banyak kerjaan. Ya memang lagi diberkati. Terus teman-temannya bilang, iya memang kami melihat kamu sungguh-sungguh diberkati. Tapi jangan lupa sama Tuhan loh, semua berkat itu kan dari Tuhan. Digituin tersinggung yang sana. Udah gak usah khotbah aku ngerti kok, aku ngerti firman Tuhan, aku juga pernah khotbah. Memang aku gak bisa apa-apa, sementara aku lagi repot, gak bisa apa-apa ini. Gak usah khotbah saya. Udah gini sajalah, sementara ini aku titip salam sama Yesus. Aku titip salam sama Yesus. Sombong sekali. Habis dia ngomong gitu, ketua PD langsung kasih kode ke teman-temannya. Ketua PD-nya gak mau bertengkar dengan orang sombong. Terus bapak itu bilang gini, tahu Pak Nason, 2 minggu kemudian itu orang jatuh dari tangga. Dia lagi ngawasi tukang, ya ngawasi di lantai 2, dia nggak lihat ada tangga, ini jatuh, kepala hantam lantai, bocor, keluar darah, dibawa ke rumah sakit, tengah jalan mati sudah. Itulah orang yang dibutakan kekayaannya oleh kekayaannya untuk melihat surga. Saya berharap jangan ada seperti itu di kita Bapak Ibu ya, jangan sampai. Buka Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat yang keempat. Kalau mau melihat orang kaya di Alkitab yang bagus adalah siapa? Daud. Siapa lagi? Daniel. Makin diberkati makin nunduk dia, itu bagus. Amsal 11 ayat yang keempat. Dikatakan di situ, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Apapun yang kita raih hari ini, tabunganmu, depositomu, semua kekayaan apapun yang kau miliki, tidak akan bisa menahan engkau masuk neraka Bapak Ibu, tidak bisa. Tapi yang bisa membuat engkau tertahan masuk neraka, tidak masuk neraka, bahkan masuk surga adalah kebenaran yang kau hidupi sekarang ini. Kebenaranlah yang melepaskan orang dari maut. Saudara, ada pertanyaan. Bapak Ibu kira-kira cinta Tuhan apa cinta uang? Cinta uang apa cinta Tuhan Bapak Ibu? Nah saudara, kalau saudara betul-betul cinta Tuhan, ya, mari kita akan uji ada 7 pertanyaan pagi hari ini. Jawab dengan jujur Bapak Ibu ya, kita akan cek kita ini cinta Tuhan apa cinta uang. Ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saya sangat tertarik dengan tawaran-tawaran untuk cepat kaya? Apakah saya sangat tertarik dengan tawaran-tawaran untuk cepat kaya? Kalau saudara tertarik, maaf, engkau cinta uang. Orang yang punya akal sehat akan tahu untuk kaya itu tidak ada cepat, itu proses. Tapi kalau ingin cepat kaya, berarti engkau cinta uang. Buka Amsal 28 ayat 20. Kita banyak buka ayat pagi ini ya, pengajaran. Amsal 28 ayat 20. Kita mungkin gampang berkata saya cinta Tuhan, kita kan cek. Amsal 28 ayat 20 dikatakan di sana, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Pertanyaan pertama itu, apakah saya sangat tertarik dengan tawaran-tawaran untuk cepat kaya? Yang kedua, apakah saya terlalu pelit mengeluarkan uang? Apakah saya terlalu pelit mengeluarkan uang? Saudara, kita mesti bedakan mana pelit, boros sama hemat. Kalau hemat itu kita bisa memilah-milah mana kebutuhan penting, tidak penting, dan kita fokus kepada yang penting.
Kalau boros kebalikannya, kita gunakan uang untuk yang tidak penting. Kalau pelit tidak. Pelit itu mau kebutuhan penting, tidak penting, baginya uang tidak keluar. Itu pelit. Nah, apakah saudara pelit? Saudara yang tahu. Pertanyaan ketiga, apakah saya cenderung lebih suka bergaul dengan orang-orang yang selalu membicarakan uang dan harta yang mereka miliki? Apakah saya cenderung lebih suka bergaul dengan orang-orang yang selalu membicarakan uang dan harta yang mereka miliki? Saya pernah hadir satu gereja, ada acara kaum wanita di situ. Habis ibadah, kebetulan saya nggak ada pelayanan. Saya diminta sama salang ketua pengurusnya, Pak Nason kalau nggak ada pelayan lagi, gabung dengan kita Pak, itu di meja itu. Sudah ada kuenya, Bapak tinggal ngambil teh aja, gabung sama pengurus itu. Nah, saya betul nggak ada pelayanan, akhirnya saya ambil teh saya. Nah, itu ada sekitar 8 orang ibu-ibu di meja itu Bapak Ibu ya. Nah, waktu saya mendekati meja itu, sayup-sayup saya dengar mereka lagi membicarakan tas sama sepatu. Ada yang bilang, saya beli di London loh, Amerika segala macam, sepatunya sama tasnya. Waktu saya mendekati, makin dekat, terus saya sapa, ibu-ibu shalom, saya mau duduk gabung sini boleh? Oh silakan Pak Pendeta, silakan. Begitu saya duduk, semuanya diam. Tidak ada pembicaraan tas sama sepatu. Terus saya boleh buka pembicaraan. Ibu-ibu tadi waktu dengar khotbah saya, kira-kira sudah jelas? Oh sudah jelas Pak Pendeta, sudah jelas. Oh, terus diam. Nggak ada pembicaraan tas sama sepatu. Kira-kira menurut ibu-ibu, ada nggak yang nggak mengerti dari yang saya khotbahkan? Mereka menjawab, oh ngerti Pak Pendeta, ngerti Pak, semua kita ngerti kok. Terus diam. Nggak ada pembahasan tas sama sepatu. Makin kikuk saya saudara ya. Terus saya bilang gini, ibu-ibu apa mungkin ada masukan untuk saya untuk memperbaiki khotbah ke depan? Mereka jawab, oh tidak beda, sudah bagus kok, sudah bagus. Terus diam. Lama-lama saya, waduh ya apa gini ya. Akhirnya cepat-cepat saya bikin kopi saya, teh saya sama roti saya. Udah selesai, saya katakan ibu-ibu saya pamit dulu ya. Oh silakan Pak Pendeta. Baru saya melangkah 2 langkah, tiba-tiba mereka bicara lagi tas sama sepatu itu Bapak Ibu. Saudara, kita bahas tas sama sepatu itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kenapa bahas firman Tuhan kok jadi loyo ya? Itu masalahnya. Orang yang sungguh-sungguh bertobat dan cinta Tuhan pasti akan gairah membahas firman Tuhan, itu dia. Tapi kalau lebih bergairah membahas harta sama uang daripada firman Tuhan, maaf, engkau cinta uang. Engkau cinta uang. Itu yang keempat. Yang keempat, apakah saya rela berbohong atau melakukan hal yang tidak benar hanya untuk dapatkan uang? Pertanyaan yang keempat, apakah saya rela berbohong atau melakukan hal yang tidak benar hanya untuk dapatkan uang? Saudara jawab sendiri. Yang kelima, apakah demi uang saya sampai mengorbankan ibadah, kesehatan dan keluarga? Apakah demi uang saya sampai mengorbankan ibadah, kesehatan dan keluarga? Saudara yang tahu. Pertanyaan yang keenam, apakah saya menganggap bahwa dengan memiliki uang maka saya merasa jadi orang penting dan minta didahulukan? Apakah saya menganggap bahwa dengan memiliki uang maka saya merasa jadi orang penting dan minta didahulukan? Ada orang seperti itu Bapak, ada. Mentang-mentang dia punya uang akhirnya dia merasa aku punya uang loh, kamu siapa? Ada yang kayak gitu. Kalau seperti itu kita, berarti kita cinta uang. Contoh, saya pernah saudara habis ibadah diajak makan saudara sama jemaat di tengah kota situ. Nah waktu kita masuk rumah makan itu, saya pesan teh hangat, teh tawar gitu. Nah yang layani kami itu pelayan yang kayaknya masih training di situ karena bajunya hitam putih. Saudara tahu, teh itu tumpah pas di kaki saya. Puas tuh. Untung saya udah pulang pelayanan. Ini bahasa saudara. Nah untungnya saya bawa anduk, langsung tak lap. Saudara, kalau saudara jadi saya, kira-kira sikap saudara bagaimana ke pelayan itu? Zaman sekarang kan zaman diviralkan Bapak Ibu ya, diviralkan. Langsung di videoku. Oh, ini loh, ini Bapak Ibu yang itu zaman sekarang. Saudara semua beritahu, kita anak Tuhan, amin. Kita anak Tuhan. Itu pelayan Bapak Ibu sampai berlutut depan saya. Pak, saya minta maaf. Sampai kayak gitu coba. Kalau saya persoalkan dipecat, itu orang Bapak dipecat, cari kerjaan susah loh. Kasiannya itu. Jangan kita berkata, saya sudah bayar, kenapa kamu gak layan saya dengan baik? Nah, seperti itulah. Kita ini anak Tuhan Bapak Ibu. Kita anak Tuhan. Saya katakan Mas ganti aja, ganti yang baru. Saya ngalami 2 kali sebab. Yang pertama teh, yang kedua bakso. 1 bangkok tumpah.
Depan saya itu sampai, saya tahu mereka nggak sengaja kok. Lagian juga saya masih bisa lap kok. Bapak Ibu, kita anak Tuhan, amin. Kita anak Tuhan. Jangan gara-gara masalah itu kau berdebat, akhirnya kau rendahkan harga diri orang gara-gara masalah uang. Kita anak Tuhan. Kalau orang dunia dipersoalkan, kenapa? Aku sudah bayar kok. Itu orang dunia. Kita anak Tuhan. Makanya ini pertanyaan yang ke-6, apakah saya menganggap bahwa dengan memiliki uang maka saya merasa jadi orang penting dan minta didahulukan, minta diistimewakan? Saudara jawab sendiri. Yang ke-7, apakah saya sering bingung, sedih dan minder bila uang menipis? Apakah saya sering bingung, sedih dan minder bila uang menipis? Kalau saudara kekuatannya di Tuhan, ada uang, tidak ada uang, engkau akan berkata, segala kemuliaan Tuhan akan mencukupi kebutuhanku dalam nama Yesus, amin. Engkau tidak akan goyah, karena engkau tahu Tuhan pasti akan cukupi. Tapi kekuatanmu di uang, tatkala uang mulai menipis, mulai bingung, ya apa. Saudara yang tahu. 7 pertanyaan tadi, jawablah dengan jujur di hati saudara. Apakah kau cinta uang atau cinta Tuhan? Kalau ternyata kau dapati kau masih cinta uang, bertobatlah. Karena orang yang cinta uang sulit masuk kerajaan sorga. Itu yang kedua, supaya kita bisa masuk golongan para domba Allah. Jangan sampai kita terluput, jangan sampai kita secara hidup ini buta untuk melihat kemuliaan Tuhan gara-gara kemilau dunia. Jadi jangan sampai kita terpikat oleh kemilau dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari buka Matius pasal 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita tidak usah baca semuanya. Coba lihat judulnya saja Bapak Ibu. Di Alkitab saudara, apa itu? Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saya yakin kita sudah tahu ceritanya ya. Bahwa di sana ada gadis bijaksana dan bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka tidak menjaga pelitanya tetap menyala. Kenapa dikatakan bijaksana? Karena mereka menjaga pelitanya tetap menyala. Yang nyala itulah yang akan masuk ke pintu mempelai pria. Masuk kerajaan sorga. Tapi yang pelitanya padam, tidak masuk, ditolak mentah-mentah. Nah saudara, pelita dalam teks yang kita baca ini berbicara tentang lentera. Tapi dalam hidup juga kita mesti ada penjaga pelita. Kita mesti jaga pelita kita agar nanti waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan menjemput kita, kita bisa masuk ke tempat golongan para domba Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, pelita apa secara rohani yang kita mesti jaga sampai hari ini? Ada 2. Yang pertama, mari buka Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Ada 2 pelita secara rohani yang harus kita jaga agar kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan di situ, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa firman Tuhan dikatakan pelita Bapak Ibu? Buka 2 Timotius 3. Kenapa firman Tuhan dikatakan pelita dan kenapa firman Tuhan dikatakan bisa menerangi jalan kita? 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 demikian dikatakan di sana, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saat kita baca firman Tuhan, terceliklah, oh yang salah tuh begini, yang benar tuh begini, terbuka. Itu yang pertama. Pelita pertama adalah firman Tuhan. Pelita yang kedua adalah, mari buka Amsal 20. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Kenapa dikatakan pelita Tuhan? Karena Tuhan berbicara pada roh kita. Itu pelita. 2 pelita ini Bapak Ibu mesti Bapak Ibu jaga. Jadi firman Allah mesti dekat di sana. Yang kedua, roh saudara dijaga kekudusannya. Saudara begini, pelita itu akan menyala kalau ada minyak. Yang mengerti katakan amin. Pelita itu menyala kalau ada minyak. Nah minyak itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat akhirnya firman Allah yang kita baca, roh kita akhirnya mengalami suara Tuhan. Itu Roh Kudus.
Nah, semua anak Tuhan, Roh Kudus sudah ada, firman sudah ada, roh apalagi sudah ada. Tapi jadi pertanyaan, kenapa kok Roh Kudus tidak bekerja sehingga akhirnya pelita mereka tidak menyala padahal Roh Kudus itu ada? Jawabannya adalah karena mereka sering mendukakan Roh Kudus Tuhan. Buka Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 30-31. Kita yang sering mendukakan Roh Kudus Tuhan. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kalau kita melakukan hal-hal jahat, dosa, maka Roh Kudus itu didukakan. Akhirnya apa? Pelita saudara nggak nyala. Engkau baca firman Tuhan sepertinya kok bingung ya, kok jenuh ya, kok nggak dapat apa-apa ya, itu. Tapi kalau Roh Kudus, kalau engkau jaga kekudusan, Roh Allah akan bekerja. Engkau baca firman Tuhan langsung dapat, oh ini hikmatnya, ini remahnya. Saya pernah khotbah di Bangkalan, Bapak Ibu habis khotbah datangi seorang bapak. Bapak itu berkata, Pak Nason, tolong bantu doa Pak, kenapa kok saya ini hidupnya susah terus ya? Padahal saya bekerja keras. Memang belakang kita tahu dia bekerja keras. Saudara saya katakan, Pak saya nggak ngerti, Bapak doa saja baca Alkitab nanti akan terbuka di situ kok. Dia cerita rupanya berapa hari lalu dia baca Alkitab, dia tertegur dengan Markus 7 ayat 10. Saya tanya itu apa Pak? Anak mengutiki orang tua, anak itu harus mati. Loh kenapa Bapak tertegur ayat itu? Ternyata dia diingatkan dulu waktu masih remaja dia pernah nyumpahi mamanya. Dia tanya, Pak Nason apakah itu berdampak? Oh ya jelas. Bagaimanapun Pak orang tua kita mungkin kelihatan kolot, ada otoritas Tuhan di pundak beliau itu. Jangan macam-macam oleh orang tua, saya katakan begitu. Nah, dia pernah nyumpahi. Nah, terus gimana Pak Nason caranya menyelesaikan? Bapak datang ke mama, cabut kata-kata sumpah, minta mama doakan Bapak. Nah karena dia nggak ngerti caranya, dia datanglah bawa mamanya itu ke tempat kami. Lalu dia katakan, Pak Nason tolong bantu saya nggak ngerti gimana cabut sumpah pada orang tua. Akhirnya saya suruh tante itu duduk di kursi, saya suruh bapak itu berlutut pegang tangan mamanya. Sekarang bapak dulu pernah nyumpahi mama, kata-katanya apa? Cabut itu. Dia doa sambil nangis bapak ibu sambil pegang tangan mamanya. Tuhan, aku dulu pernah nyumpahi mamaku supaya lekas mati sakit-sakitan. Ku cabut dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan berkati mamaku sertai dia, sehatkan dia. Keluar kata-kata berkat. Habis itu bapak ibu doa penutup pulang. Saya tahu setelah itu ekonominya bagus. Kalau saya cerita detail agak panjang cerita Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas sejak itu dia mengalami perubahan ekonomi yang luar biasa. Sejak dia bereskan dengan mamanya. Ya. Yang jadi pertanyaan gini Bapak Ibu ya. Kok bisa dipulihkan? Karena dia dapat remah dari firman Tuhan. Dari sekian banyak ayat yang dia baca, tiba-tiba Roh Kudus bicara, tak itu loh salahmu. Langsung tak ke sini. Kalau dia nggak jaga kekudusan hati, mana terasa sentuhan di sini Bapak Ibu? Nggak terasa. Makanya saudara, saya sangat yakin percaya Tuhan itu sebenarnya banyak bicara ke kita. Hanya saja kita padamkan roh kita dengan cara apa? Lakukan kejahatan, kepahitan, akhirnya mendukakan Roh Kudus Tuhan. Makanya saudara, ini nasihat kita yang nasihat firman Tuhan yang terakhir, yang ketiga adalah jaga pelita yang ada padamu. Karena Roh Kudus nanti akan banyak berbicara di roh saudara. Nasihat terakhir, ini teman saya Bapak Ibu ya. Dia pernah cerita acara Full Gospel. Dia kalau nggak salah rutenya dari Pondok Chandra ke Wiyung atau Wiyung Pondok Chandra gitu, seorang bapak. Dia cerita di persekutuan doa, mobilnya itu waktu di jalan mau mogok, udah mulai ngendat-ngendat. Akhirnya dia berusaha untuk pinggirkan ke kiri, jangan sampai mogok di tengah jalan. Begitu sampai di kiri langsung mati total. Dia berkata gini, waduh, ya apa ini? Padahal mobil barusan servis, dia starter nggak bunyi-bunyi juga. Terus dia keluar Bapak Ibu ya, ini katakan mobil ya. Terus dia keluar, dia kaca pinggang begini. Ya apa ini mobilku ya? Kok begini gitu? Tiba-tiba ada suara. Ini Roh Kudus Bapak Ibu ya, karena dia pendoa. Pergi ke depan mobilmu itu. Ke depan mobil? Ada apa Tuhan? Pergi ke depan mobilmu. Dia pergi sudah. Ini maaf ya. Bapak itu sudah sampai di situ ya. Tiba-tiba ada mobil kencang. Kalau dia masih di sini jadi tempe geprek ya saudara. Itu Roh Kudus. Dia waktu kesaksian, saya bersyukur Tuhan selamatkan saya. Kalau saya masih di samping mobil, matilah saya. Itu Roh Kudus. Saudara, kalau pelitamu menyala, firman Allah engkau dekat, Rohmu kudus, engkau akan masuk sorga. Karena engkau menjaga kekudusan, Roh Tuhan akan tuntun engkau luar biasa. Yang setuju katakan amin.
Tapi kalau kita padamkan roh dengan kejahatan, kepahitan, Tuhan sulit bicara. Engkau menghadapi masalah nol, buntu, heng. Gimana kita bisa menang atas hidup ini Bapak Ibu? Makanya nasihat yang ketiga, jaga pelita yang ada padamu. Ayat terakhir, mari buka Amsal 16. Amsal 16 ayat yang ke-20. Apalagi sebentar kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu ya. Ini sakral luar biasa ini. Ya, kita bersatu dengan tubuh dan darah sang Halik pemilik sorga. Makanya pastikan hatimu bersih. Amsal 16 ayat 20. Pastikan hatimu bersih supaya perjamuan kudus ini tidak sia-sia. Amsal 16 ayat 20 dikatakan di situ. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik, worship leader bisa ambil tempat. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah kita punya kasih itu? Kita mungkin bisa berlagak, punya senyum, sandiwara depan orang, tapi hati kita ternyata masih terluka oleh seseorang yang mungkin di rumah. Saudara, mau berapa lama kau simpan sakit hati itu Bapak Ibu? Mau berapa lama? Atau mungkin sudah suka punya sifat membeda-bedakan orang, pilih-pilih orang. Hati-hati saudara. Kita ini di hadapan Tuhan sebenarnya adalah sampah. Kita ini hina. Tapi Tuhan bisa rangkul kita jadi anak-anaknya. Mengapa kita menghina orang? Gara-gara mereka tidak punya kekurangan. Kenapa? Kalau seperti itu sifatmu, bertobatlah. Anak-anak kerajaan sorga tidak seperti itu. Kita harus punya kasih ilahi, mengasihi orang lain apa adanya, menerima kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahannya. Itulah anak-anak kerajaan sorga. Sudahkah kau punya kasih itu Bapak Ibu? Terus yang kedua, jangan terpikat dengan gemilau dunia. Jangan sampai nanti gara-gara engkau mengejar ketenaran, punya ini, punya itu, engkau lupakan sang pemberi berkat itu sendiri. Engkau mulai jarang berdoa, jarang baca Alkitab, jarang ke gereja. Ingat, sehebat apapun yang kau miliki, sebanyak apapun hartamu, itu tidak akan bisa menyelamatkan engkau dari penghakiman nanti. Kebenaranmu lah yang akan menyelamatkan engkau. Lalu yang ketiga, jaga pelita yang ada padamu. Orang yang punya pelita yang akan masuk kerajaan sorga, pastikan pelitamu menyala. Pastikan engkau hidup tidak mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Kalau engkau mendukakannya, maka sulit bagi Roh Kudus untuk bekerja, membuat rohmu menyala, dan buat engkau bisa dapatkan rema dari firman Allah yang kau baca. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap kami. Hamba sudah sampaikan firman-Mu, kuasa-Mu yang akan meneruskan Tuhan, karena hamba sangat-sangat terbatas. Biarlah kuasa-Mu yang meneruskan sehingga si anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh, yang sudah mendengarkannya, menerapkannya. Dan kami semua di sini boleh masuk golongan para domba-domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan berkati. Mengundang dengan kasih Kristus Bapak Hendrata yang akan memimpin kita di dalam perjamuan. Dipersilakan rekan-rekan pelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayaninya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala.
Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di ibadah yang terakhir, di minggu yang terakhir, dalam tahun 24 kembali Tuhan memberi kesempatan di dalam kehidupan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Ajari kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memaknai kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk terus pelita kami menyala-nyala sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Kami mulai sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau sudah menerima tubuh dan darah Kristus, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Tak kau biarkan ku berjalan sendiri. Saya berharap pada pagi hari ini, di minggu yang terakhir, saya berharap semuanya untuk bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Kalau ada yang belum menerima, tolong angkat tangan. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Bila perjamuan kudus pada pagi hari ini sungguh-sungguh membuat kita menjadi lebih mengasihi Kristus. Untuk tidak terikat dengan hawa nafsu dunia. Dan tetap membiarkan pelita itu menyala di dalam kehidupan kita. Angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ajari kami terus Tuhan, untuk menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyambang kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah memberkati kita, boleh kita bawa terus di dalam hidup kita. Diberikan kesempatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk memberikan yang terbaik pagi ini. Saya mau dengan kasih Kristus, petugas persembahan untuk mempersiapkan.
Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal hingga selesainya. Biarlah bulan tempat ibadah ini kami sungguh-sungguh punya kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau memarahkan pandangan kami ke Tuhan, bukan ke milau dunia. Dan kami sungguh-sungguh akan menjaga pelita kami tetap menyala, sehingga roh-Mu leluasa berbicara atas kami dan kami bisa dituntun oleh kuasa firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurnakan pujian,
Sempurnakan penyembahan, kuasa urapan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan. Kuduskan persembahan yang sudah kami berikan dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada pagi siang hari ini boleh naik ke tatamu yang kudus, menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan pulang, melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Oleh karena itu kami membuka kedua tangan kami. Kami mengangkat hati dan wajah kami ke tahta-Mu dan kami percaya berkat yang kami terima pada siang hari adalah berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuat kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, itu yang selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.